Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini Clarissa berdoa ya, semoga kalian semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini, temanya adalah yang dia dan keluarganya bicarakan tentang kamu. Wow. Jadi di video kali ini ya, kamu tuh saat ini sedang jadi topik hangat ya di mata dia dan keluarganya karena ada sesuatu hal yang dia bicarakan tentang kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan kepoin ya, kita akan lihat secara detail. Oke, disclaimer sekali lagi, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman gak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Alangkah baiknya teman-teman lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan gabung ya. Caranya klik ya link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman ikuti ya mulai dari tata cara dan step-stepnya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja mulai ke pembacaan. Kita awali readingan malam ini dengan afirmasi yang positif agar teman-teman juga bisa merasakan energi positif ya yang malam ini Clarissa tebarkan. Oke, jadi di sini Clarissa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang mendengarkan readingan Clarissa malam ini. Oke. Jadi langsung saja Clarissa akan tebarkan mulai dari sebentar dulu kameranya. Bentar ya, kita mulai dari kartu yang pertama. Oke. Kemudian kartu yang kedua. Kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang kesembilan, dan yang terakhir spesial buat teman-teman ya, kartu yang ke-10. Oke. Kita mulai cari signifikatornya. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang saat ini sedang membicarakan sesuatu dengan keluarganya. Kita coba lihat dulu ya. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang saat ini sedang membicarakan kamu dan keluarganya. Oke. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu ya, dan orang ini punya niatan untuk seriusin kamu. Cuman yang saya rasakan, beberapa dari dia nggak mau terlalu menggebu-gebu ya. Artinya ya, selama dia mendekati kamu, dia pengen mempelajari dulu ya bagaimana sifat kamu, bagaimana karaktermu, apa yang kamu suka ya, dan apa yang tidak, agar orang ini tuh tahu bagaimana cara mencintai kamu dan membuat diri kamu tuh semakin nyaman sama dia seiring berjalannya waktu. Dan di sini juga saya merasa ya, di antara kamu tuh sempat mengira ya bahwa orang ini tuh nggak realistis ya cintanya kepada kamu. Tapi setelah dia membuktikan kepada kamu ya, setelah dia mencoba ya mengenalkan kamu dengan keluarganya, mungkin dengan mamanya, dengan papanya, dengan keponakannya ya, langsung membuat kamu tuh mulai merasa yakin bahwa rasa cinta yang telah dia berikan ke kamu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, cuman di sini memperlihatkan ya adanya energi yang sangat gelap, dimana ini sepertinya mewakili ya energi kamu yang sepertinya masih belum sepenuhnya yakin terhadap dia. Nggak tahu ya apakah kamu memang membutuhkan validasi gitu ya, karena
Untuk meyakinkan hati seseorang ya, di sini konteksnya kamu, untuk meyakinkan hatinya kamu tuh ya nggak bisa terburu-buru. Kamu juga butuh waktu ya untuk melihat seperti apa dia ke depannya. Apakah dia masih sama atau jangan-jangan di separuh perjalanan hubungan kamu dia berubah. Nah, makanya itu kayak ya di sini kamu mulai nyaman sama dia, tapi kamu nggak mau ya buru-buru memberikan semua hati dan perasaan kamu kepada dia. Dan di sini saya melihat adanya energi lain ya. Atau mungkin bisa juga ini menggambarkan tentang keraguan kamu karena saat ini kamu mengenal dengan seseorang yang sepertinya sangat misterius gitu ya. Penuh dengan keberpura-puraan, penuh dengan rahasia-rahasiaan ya. Atau mungkin dia tipikal orang yang susah terbuka sama kamu sehingga membuat kamu tuh penasaran ya. Sebenarnya dia punya niat dan tujuan apa mendekati kamu. Seperti itu ya. Dan di sini juga menggambarkan tentang ya kamu saat ini kayaknya punya firasat ya. Kayak punya firasat yang membuat kamu tuh merasa bimbang. Karena kayak seolah-olah segala sesuatu yang dia ucapkan ke kamu sangat meragukan. Artinya apa? Mungkin ya orang ini tuh mengucapkan kata-kata setia, kata-kata cinta, kata-kata ketulusan ya. Tapi kamu dilema sama dia, kayak masih belum sepenuhnya yakin gitu. Karena mungkin kamu merasa gitu ya, aku tuh tahu loh gimana pergerakan kamu ya. Firasatku tuh sangat kuat gitu ya, bahwa saat ini tuh kayaknya kamu masih sangat meragukan. Nah, bisa seperti itu ya. Terus kita lihat ya di sini. Kita akan lihat apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi ya, dan sedang dia bicarakan antara dia dan keluarganya. Wow ya. Ini menggambarkan tentang ya seorang keluarga yang sepertinya sangat menyambut ya. Sangat menyambut bahagia kehadiran kamu. Artinya secara nggak langsung ya, kamu tuh mendapatkan dukungan dari keluarganya. Karena semenjak kamu hadir dalam hidupnya dia, kamu tuh mampu memberikan warna baru ya ke dalam hidupnya dia dan membuat dia ini berubah. Makanya kamu mendapatkan dukungan penuh ya, karena semenjak kamu deket sama dia, dia jadi banyak berubah ya. Mungkin lebih perhatian ke keluarganya, mungkin lebih memberikan kasih sayang ke keluarganya ya. Atau mungkin ya dia jadi mudah dinasehati, karena sebelumnya mungkin ketika dia dinasehati orang tuanya tuh nggak masuk ya. Masuk kuping kanan ya, keluar kuping kiri. Tapi setelah kamu hadir dalam hidupnya dia, membuat dia sangat berubah. Dan akhirnya ya, keluarga dia ini kayak benar-benar membicarakan kamu bahwa kamu tuh kayaknya orang yang bisa mengendalikan hidupnya dia dan mampu membawa perubahan yang sangat positif ya. Makanya kamu mendapatkan dukungan penuh saat ini ya sama keluarganya. Sedangkan kamu tuh kayak di sini merasa insecure ya, kayak keluarganya sebenarnya mendukung kamu, tapi kamu sendiri yang berperang dengan pikiran kamu ya. Kamu tuh takut gitu ya, kalau ternyata keluarganya ini kayak baik di depan gitu, tapi di belakang nggak suka sama kamu. Nah, ya ada insecure sendiri, kayak kamu tuh merasa insecure sama diri kamu sendiri. Padahal keluarga dia ini sangat menyambut kamu. Dan tidak seburuk yang kamu kira. Cuman karena kamu ya mungkin terlalu insecure, terlalu berperang dengan pikiran kamu sendiri. Makanya ya keluarga yang positif jadi kayak kelihatannya itu meragukan gitu. Dan di sini juga menggambarkan tentang seseorang yang kayaknya dalam waktu dekat dia pengen ketemu kamu ya. Karena ada sesuatu hal yang pengen dia bicarakan. Gak tahu ya apa yang dia bicarakan, apakah dia berencana pengen ya ngajakin kamu ketemu langsung ya dengan keluarganya untuk memvalidasi bahwa kamu dan dia ada hubungan yang sangat spesial. Atau mungkin dia pengen gitu ya mengobati rasa kangennya sama kamu. Karena dalam waktu dekat tuh kayak ada niatan gitu ya, dimana kalian ada rencana ketemu ya dalam waktu dekat. Atau bisa juga menggambarkan tentang ya kayak dia membutuhkan kamu karena saat ini dia sedang menghadapi tekanan. Karena dia nggak punya pengobat luka terbesar dia saat ini adalah kamu. Nah makanya ya dalam waktu dekat tuh ada rencana ketemu, karena dia kayak pengen gitu ya kamu tuh mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan keluh
keluh kesah dan segala masalah yang sedang dihadapi. Gitu, kayak ini kan menggambarkan tentang seseorang yang ya pengen ngajak ketemu gitu. Kamu deket aku karena aku pengen katakan sesuatu. Ini yang sebenarnya aku alami, ini yang sebenarnya terjadi. Ya, atau mungkin bisa juga kayak aku pengen serius sama kamu. Aku pengen ajakin kamu ketemu keluargaku, ya. Karena aku pengen menunjukkan bahwa aku tuh tulus sayang terhadap dirimu. Nah, seperti itu. Kita lihat ya di sini energi apa ya yang terbaca. Nah, ini saya bacakan penghalang yang ada di dalam hubungan ini. Di sini sebenarnya dia tulus, tapi berhubung kamu memiliki banyak trauma dan banyak luka di masa lalu, sehingga kamu tuh menganggap ya semua orang tuh sama. Padahal ingat, beda orang beda versi, beda orang juga beda rasa. Kamu nggak bisa menyamaratakan antara dia dengan orang yang pernah menyakitimu di masa lalu karena dua pribadi yang berbeda. Dimana orang ini hadir dalam kehidupan kamu, dia memang ingin berkomitmen bersama kamu. Tapi karena ketidakyakinan kamu sendiri terhadap dia, sehingga terkadang tuh membuat hubungan ini jadi nggak ada rasa. Kayak jadi ada yang kurang gitu. Ya, ibarat makan tuh cuma nasi aja tapi nggak ada lauknya karena kamu yang meragukan ya rasa serius dia terhadap dirimu. Nah, padahal di sini kan kelihatan gitu, dia ini orang yang berbeda. Dia nggak sama dengan orang-orang yang pernah membuat kamu tuh trauma. Dia hadir membawa cahaya baru dalam hubungan ini. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini memang ditakdirkan untuk bersatu dengan kamu. Gitu ya. Dia tidak mempermasalahkan ketidakyakinan kamu terhadap dia, karena bagi dia itu hanyalah masalah waktu. Yang penting dia nggak pernah punya niat sedikit pun untuk melukai perasaan kamu, ya. Kalaupun itu terjadi karena kamu yang terlalu overthinking terhadap dia. Jadi kayak kamu yang merasa overthinking, kamu sendiri yang merasa terlukai akhirnya, gitu. Padahal sebenarnya hubungan ini tuh sangat berjalan indah ya. Terus dari energi yang saya rasakan, ini juga bisa menggambarkan tentang seseorang yang ketika dia sudah berkomitmen dengan kamu, apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, orang ini tidak akan pernah sanggup melepas kamu. Nah ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang menghadapi ya, kamu tuh bertengkar hebat sama dia dan kamu pengen ya menyerah mundur dari hubungan ini, tapi dia menghalangi karena dia tetap pengen bertahan sama kamu karena dia punya tujuan ya, dimana tujuan dia benar-benar berkomitmen dengan dirimu. Dan di sini saya melihat adanya energi lain ya. Beberapa dari kalian memang saat ini kelihatan ada yang hubungannya tuh dingin. Nah, hubungan yang dingin tercipta karena adanya kurangnya komunikasi. Ini bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang LDR, karena bagaimanapun juga LDR tuh kuat kaitannya erat ya dengan hubungannya komunikasi. Ketika hubungan LDR komunikasinya nggak baik, jadi dingin hubungannya. Nggak bisa hangat ya. Tapi kalian sama-sama saling memikirkan. Dia mikir ya apa yang berubah dari kamu pun juga mikir apa yang berubah dari dia, apa yang membuat hubungan ini rasanya dingin, apa yang membuat hubungan ini rasanya kosong. Tapi kalian nggak sadar bahwa itu semua terjadi karena buruknya komunikasi. Jangankan yang masih LDR-an ya, yang sudah menikah aja, yang satu rumah ya, ketika komunikasi tidak terbangun dengan baik, itu bisa memicu terjadinya kehancuran yang berujung perpisahan, perceraian, ataupun mungkin kayak nggak serumah ya, seperti itu. Nah ini saya tarik coba lihat ya apa harapan dia ke kamu untuk sekarang dan dalam waktu untuk sekarang ya dan kedepannya. Sebenarnya orang ini tuh nggak nguluk-nguluk ya, karena saat ini aja dia sudah terbayang-bayang olehmu. Nggak tahu kenapa, kayak aura kamu tuh bisa membuat dia makin menggila. Gitu ya. Makin kamu susah dikejar, makin membuat dia merasa penasaran.
gitu ya. Dia berharap dalam waktu dekat tuh kita makin dekat. Tapi aku nggak mau ya janjikan ekspektasi yang terlalu tinggi dalam hubungan ini. Artinya jalani aja. Manusia nggak ada yang sempurna. Aku pun sadar diriku tuh penuh dengan kekurangan, tapi setidaknya pahamilah kekuranganku karena suatu saat kamu akan terkagum-kagum ketika melihat sisi kelebihanku gitu. Dan mungkin kamu pun juga sama gitu ya, kayak ya aku udah nyaman sama kamu, tapi aku nggak mau naruh harapan dulu ke kamu sebelum kamu benar-benar bisa membuktikan rasa sayang dan serius kamu. Ya, jadi harapan dia saat ini tuh dia pengen kamu tuh tahu siapa dia dulu gitu. Jangan cintai aku kalau kamu belum kenal aku gitu ya. Jadi barulah gitu ya taruh perasaan kamu setelah kamu tahu ya betapa tulusnya diriku. Atau ini bisa juga menggambarkan tentang seseorang yang dia sebenarnya pengen gitu ya, kayak ngerasa bersalah karena mungkin di malam ini dia pengen ngajakin kamu ketemu. Tapi dia batalkan ya karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia sadar bahwa saat ini kamu ngambek sama dia. Tapi dia tahan dulu. Dia nggak mau ya nanggapi kamu dengan emosi. Karena dia nggak mau ada hati yang terluka. Makanya kayak saat ini dia narik diri dulu. Bukan dia nggak ada niat ya untuk meminta maaf ke kamu. Tapi dia tunggu situasinya stabil dulu. Ya. Dan ini juga bisa menggambarkan tentang The Lovers ya, seseorang yang cintanya itu tidak akan pernah berubah ya. Kalaupun ada perubahan itu karena sikap kamu yang mungkin tuh terlalu apa ya, hiperbola gitu. Padahal tidak ada yang berubah sedikit pun dari dia gitu. Cuman karena mungkin dia sedang ada banyak masalah sehingga dia kayak sedikit berubah dan kamu kayak udah menganggap gitu bahwa dia udah nggak cinta, udah nggak sayang sama kamu. Padahal nggak sama ya, sesuai dengan realita dan kenyataan yang terjadi. Oke. Nah ini juga bisa menggambarkan kuat ya berarti energinya, karena di sampingnya ya, di sini ada kartu Two of Cups, kemudian The Lovers. Jadi di sini dalam waktu dekat ya, ini juga bisa menggambarkan energi ya. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan ya antara kamu dan dia. Jadi fix ya, energinya sangat kuat di sini. Oke, terus kita lihat ya. Kita lihat energi dia saat ini. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan saat ini. Ada Two of Swords. Beberapa dari dia terkadang merasa bingung sama sikapmu. Gitu, karena dia nggak tahu harus berbuat seperti apa lagi untuk membuat kamu merasa yakin dan percaya. Gitu, karena susah juga gitu kan, kamu kan punya trauma di masa lalu, sehingga mungkin itu yang membuat diri kamu tuh jadi kena trust issue. Padahal sebenarnya niatnya baik gitu, cuman karena kamu terlalu sering dikecewakan, terlalu sering disakiti, nah makanya itu terbayang-bayang terus sampai ke hubungan barumu bersama dia saat ini. Makanya kenapa orang ini bingung terhadap sikapmu gitu. Padahal aku loh pengen ketemu kamu terus. Padahal aku loh punya tujuan ya, dimana tujuannya itu pengen berkomitmen denganmu. Dan aku juga tidak ada niatan ya menyakiti perasaan kamu dengan segala drama ya. Aku tuh realistis. Tapi aku bingung gitu ya, gimana caranya agar aku tuh bisa meyakinkan kamu. Jadi kayak dia bingung, nggak tahu tuh caranya gitu ya. Kamu tuh orangnya misterius, susah dipahami, susah dimengerti. Mencintai kamu tuh sulit ya, kayak lari maraton 10.000 kilo. Ngos-ngosan aku kejar terus kamu ya, tapi kamu tetap meragukan cintaku. Nah aku bingung ya, kayak kamu ambigu, kamu tuh monokrom abu-abu. Padahal ya cintaku nyata gitu, tapi apa yang membuat kamu ragu aku nggak tahu gitu. Karena di sini kayak dia sudah mencoba berbagai cara ya, kayak ya mencoba berbagai cara gitu ya agar tidak ada hati yang terluka. Dan sikap dia ke kamu juga selalu baik sepertinya, emang sih gitu ya. Mungkin rasa bete kamu ke dia tuh ada, tapi lebih dominan banyak sikap baiknya yang telah dia berikan ke kamu. Cuman mungkin ini ada kaitannya sama trauma di masa lalu ya,
yang membuat kamu tuh kayak setiap orang yang mendekati kamu ujung-ujungnya pasti membawa duka dan kecewa. Ya, jadi kayak udah negatif thinking dulu. Ya, negatif thinking boleh, tapi berlarut-larut dalam energi kenegatifan jangan, karena nanti aura kamu jadi butek. Ya, kayak kamu pakai skincare apapun tuh nggak akan masuk, auranya gelap nanti. Ya, percuma pakai skincare mahal-mahal. Ya, kalau ujungnya mubazir, nggak ada efek di wajah. Ya, jadi kayak ya karena auranya ke blocking ya, kayak kamu ke blocking aura negatif yang kamu buat sendiri gitu. Nah makanya kayak mulai sekarang tuh udah mulai belajar buat positive vibes, karena segala sesuatu yang dimulai dengan sikap yang positif tuh akan menyenangkan loh. Ya, kita lihat ya masa lalu dia kayak gimana. Nah, dia dulu kayaknya pernah berkorban ya. Jadi sebenarnya kamu sama dia sama-sama punya kisah yang sama ya. Dimana dia pernah berkorban sama seseorang yang pernah dia cintai dan dia sayangi dulu. Tapi bedanya ya, kamu tuh orang yang lebih suka berlarut-larut ya dalam ketakutan, dalam trauma. Sedangkan orang ini tuh kayak ya sudah, apa yang sudah terjadi ikhlaskan. Dan dia percaya adanya takdir gitu. Ya, ketika semesta memberikan ujian pasti akan ada hikmah di balik ujian tersebut. Nah, akhirnya terjawab, dia ketemu sama seseorang yang emang sesuai dengan apa yang dia inginkan, yaitu kamu. Nah, membuat orang itu jadi merasa semangat gitu ya. Sampai dibicarakan ke keluarganya, sampai kayak ya kamu tuh diceritakan yang positif gitu ya di hadapan keluarganya gitu, kayak ma, pa, aku tuh saat ini lagi deket ya, deket sama seseorang, dia orangnya baik ya, dia orangnya sederhana tapi dia baik dan dia tulus gitu ya, dan dia kayak orangnya tuh sopan santun ya, kayak punya tata krama. Nah makanya tuh kayak dikit banyak, meskipun mungkin kamu belum pernah ketemu secara langsung dengan pihak keluarga ataupun orang tuanya, tapi ya, tapi kayak apa ya, dia sering menceritakan kamu gitu, dan keluarganya tuh dikit banyak jadi tahu lah gitu ya, gimana kamu, gimana karaktermu gitu. Terus dia ini juga kayaknya pernah ya jadi korban di PHP-in terus. Gak tahu ya, jangan-jangan kamu yang PHP-in dia, atau mungkin bisa juga sebelum dia mengenal kamu dia pernah ya jadi korban di PHP-in sama orang. Udah lelah, capek berjuang, kejar terus tapi nggak ada hasil, justru malah hasilnya dia ditinggal pergi ya sama orang yang telah dia perjuangkan. Jadi sebenarnya jadi dia ini sakit ya, sakitnya tuh bertubi-tubi. Nah makanya kalau kamu nggak suka sama dia ya jujur aja di awal gitu, karena dia udah seniat itu loh ya, dia udah se-effort itu sama kamu. Kalau dia nggak effort ya nggak mungkin toh ya dia sampai benar-benar menceritakan tentang detailnya kamu ke pihak keluarganya, apalagi gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu tuh orang yang baru dia kenal, tapi dia udah seyakin itu ya, tapi dia udah kayak apa ya, chemistry-nya kuat banget gitu loh. Dan dia ini orangnya kayak surprising, apa ya bahasanya surprising ya, kayak ya suka bikin kejutan gitu, kayak nggak disangka, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tuh kayak ya dia bikin sesuatu hal tuh yang kayak tanpa di planning gitu, kayak tiba-tiba minggu depan boleh nggak sih aku nyamperin kamu, besok kita makan siang yuk pas kita lagi istirahat gitu, atau besok aku tuh libur, kamu ada waktu nggak, aku pengen ajakin kamu traveling, hiking, diving, nah kayak gitu. Duh. Nah ini kita lihat ya, apa sih ya pengaruh-pengaruh yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh yang ada di masa yang akan datang. Nah ya, aku tuh ngerasa untuk kedepannya cinta dia ke kamu tuh akan makin bertumbuh.
Ya meskipun bertumbuhnya nggak pesat, tapi setidaknya ada perkembangan. Dan dia emang orangnya kayak gitu. Dalam artian tuh kayak ya cinta dia ke kamu mulai awal kenal sampai saat ini tuh stabil. Gitu ya, nggak kayak orang yang apa ya, terlalu gebu-gebu di awal. Ya terlalu menggebu-gebu di awal tapi ujung-ujungnya zong, mengecewakan. Tapi dia nggak kayak gitu. Dia perjuangkan kamu gitu ya, kayak cinta dia makin lama tuh makin bertumbuh, makin stabil. Terus rezeki kalian tuh juga berdatangan. Kayak kamu dapat tawaran job-job baru ke depannya. Dia pun juga sama gitu. Dan ada cita-cita yang tercapai. Cita-citanya ya mungkin beliin kamu rumah. Atau mungkin bisa juga ya kayak ya finally apa yang kamu inginkan tuh tercapai dalam waktu dekat atau kedepannya. Dan kamu sama dia kalau nikah itu kuat di rezeki anak sama rezeki uang ya. Tapi ujiannya berat gitu. Kalau kamu siap, ya semuanya akan berjalan indah gitu ya. Karena dari energinya kayak gitu yang aku baca. Dan ini kita lihat ya, seperti apa sih kamu di mata dia saat ini. Jadi gini ya, yang aku lihat, berhentilah merasa diri kamu tuh nggak sempurna di hadapan siapapun. Karena dengan versi kamu yang sekarang ya, menjadi diri kamu sendiri di mata dia tuh udah lebih dari cukup gitu ya. Jadi biarkan gitu ya, orang-orang yang gak suka kamu tuh mungkin sering merendahkan kamu, menganggap remeh kamu dikesampingkan, kamu gak dihargai. Makanya kayak kamu tuh selalu mengkritik diri kamu sendiri, kayak yang bikin kamu jadi gak pede, bikin kamu jadi banyak minder, jadi banyak kayak hal-hal yang tidak tercapai ya. Karena ya kamu merasa insecure gitu, kayak merasa insecure dimanapun. Padahal kamu tuh hebat, kamu bervalue ya. Nah kalau kamu gak bervalue, gak mungkin dia kejar-kejar kamu sampai kayak gini. Jadi kayak sudah gitu, cukup. Jangan pernah menganggap diri kamu tuh gak sempurna. Karena di mata dia kamu tuh luar biasa. Dengan versi kamu yang sekarang itu kayak membuat dia kayak bahagia gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kamu nggak perlu kayak pakai ganti warna rambut, kayak ganti gaya rambut ya, ganti style gini style gitu. Udah, dia bersyukur dengan versi kamu yang sekarang. Jadi yang apa adanya kamu ini yang benar-benar tuh membuat dia jadi kayak ngerasa bahagia gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Queen of Pentacle. Wow, ini bukan dalam waktu dekat, tapi untuk kedepannya. Tapi aku nggak bisa menentukan kapan waktunya karena ditaruh tidak bisa memberikan kepastian waktu ya. Cuma di sini untuk kedepannya, energi kedepannya, ini keluarga dia berdatangan. Bisa datang ke keluargamu, artinya ini energi yang sangat positif. Jadi kayak ya mungkin tuh keluarga dia mendatangi keluarga kamu ya untuk mungkin apa ya, dalam artian tuh kayak ngelamar kamu ya, kalau kamu cowok, kalau kamu cewek gitu. Tapi kalau dia cowok ya artinya mungkin kamu yang ngebalikin lamaran dia gitu ya, kayak ya menerima lamarannya gitu. Jadi gak disesuaikan aja sama energi masing-masing. Karena ini kayak keluarga dia akan datang ke tempat kamu, bukan ke tempatmu ya, tapi kayak ke orang tuamu gitu. Kayak banyak keluarga dia yang berdatangan gitu, kayak berombong-rombongan, bawa-bawa hampers, bawa-bawa kue. Ini kan kelihatan kayak ya menyambut gitu ya, menyambut hubunganmu sama dia. Kayak gitu. Ini kayak nuansanya di desa-desa, nggak tahu ya apa
Apa mungkin kayak pasanganmu ini orang desa ya, orang desa itu ya maksudnya tinggalnya gitu ya, saat ini dia merantau gitu, dia aslinya tuh kayak ya anak pedesaan gitu ya, anak pedesaan, anak pedesaan yang merantau ke kota kayak gitu. Terus harapan terbesar dia untuk kedepannya bersama kamu ya, dia tidak kayak gini ya, dalam artian tuh ketika aku sudah mengucapkan sumpah ya di depan orang tua dan Tuhanku, maka disitulah aku tuh tidak ingin pisah darimu. Jadi hanya Tuhanlah dan maut yang bisa memisahkan kita. Dan aku berharap gitu ya, nikah sama kamu tuh bener-bener sehidup semati, sampai nimang cucu, setia menemani kamu ya, hidup dengan penuh damai gitu ya, dengan penuh rasa syukur. Nah, itu yang dia inginkan. Cuma di sini terkadang tuh dia juga merasa takut ketika kamu tuh kayak masih terus tetap berperang dengan pikiran kamu sendiri gitu ya. Dia kayak merasa takut. Dia juga takut kalau kamu tuh dapat pengaruh dari orang lain yang membuat kamu tuh ragu sama dia gitu ya. Takut aja gitu kalau ternyata kamu jadi takut sama dia karena ada pengaruh orang lain gitu, kayak ada yang bilangin, kamu jangan deket sama ini orang tuh kayaknya toksik loh kayak gitu ya. Atau mungkin ada juga yang kayak temen kamu tuh sebenarnya sirik sama hubungan kalian tapi jelek-jelekin pasanganmu gitu. Jangan sama dia kayaknya mau kondo deh jangan sama dia, kayaknya dia cewek matre deh gitu. Jangan ya. Nah, itu yang dia takutkan. Ketakutan terbesarnya tuh kayak ya ada orang yang menjelek-jelekan dia, yang membuat kamu nggak yakin tuh sebenarnya bukan dari pikiran kamu sendiri, tapi yang dia takutkan tuh dari pengaruh orang lain. Nah, itu yang membuat dia tuh jadi kayak rasa ketar-ketir. Jangan sampai ya kayak seperti itu ya bahasanya. Terus kita coba lihat ya, kita coba lihat dulu. Kita coba tebarkan ya, kita buka energi baru di sini. Kita tebarkan 10 kartu, kita lihat ya energi baru ini. Kita tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Oke. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, tata dulu, kartu yang ke-8, kartu yang ke-9, dan yang terakhir the best ya buat kalian, kartu yang ke-10. Oke, seperti biasa kita awali dari urutan kartu yang pertama. Kita akan lihat signifikator ya, kita akan lihat signifikator siapakah dia, seseorang yang saat ini sedang membicarakan kamu dan keluarganya. Kalau dilihat, saya lihat ya, saya merasa dia adalah orang yang sangat dominan dalam sebuah hubungan. Dominan apa ya? Bisa dominan ngasih perhatian, dominan memperjuangkanmu, dominan ngalah ke kamu, ya, dominan berusaha mengimbangi kamu, gitu. Jadi kayak intinya tuh kamu merasa termanjakan sama perlakuan dia ke kamu, tapi terkadang manjanya kamu kelewat batas. Dan kadang-kadang tuh membuat dia jadi ngerasa gak nyaman, akhirnya memicu terjadinya perdebatan. Gitu. Dan saat ini tuh dia kayaknya lagi ngambek ya. Lagi ngambek, lagi bersikap dingin. Jadi jaga jarak. Jadi gak ada pergerakan. Karena ya mungkin tuh ada tindakan kamu yang kelewat batas ya.
tindakanmu yang kelewat batas, tindakanmu yang mungkin tuh menguras kesabarannya gitu. Karena di mata dia menjalin hubungan dengan kamu tuh susah. Kamu lihat manja banget sama dia pokoknya. Ya, manja dalam segala hal sih gitu ya. Kayak terkadang tuh pengen digofutin dia, pengen kerja diantar dia, pulang dijemput dia, malam mingguan sama dia. Gitu ya. Dan sebenarnya kau sadar gak sih kalau kamu tuh sebenarnya terkiwir-kiwir sama dia, bucin sama dia. Cuman karena kamu jaga gengsi, kamu tuh gak pernah katakan jujur sama dia kalau kamu tuh sebenarnya bucin, cinta mati sama nih orang. Karena kamu tuh bisa membuat aku nyaman loh. Karena kamu bisa memperlakukan aku dengan penuh kemanjaan gitu ya. Dan kamu emang tipikal orang yang menurut aku tuh suka diperjuangkan, suka dikejar. Ya, suka dikejar gitu. Dan dia juga sama, dia tipikal orang yang menurut aku suka ngejar. Nah, makanya di sini kayak mirroring banget antara kamu dan dia. Cuman ini please sih, kalau emang kamu ngerasa salah, ya minta maaf. Jangan victim. Kalau emang salah. Ya. Karena dia udah ngambek loh, dia udah marah. Dia udah bersikap dingin. Artinya ya kalau tidak segera diselesaikan, takutnya tuh berpengaruh ya sama dampak panjang hubungan kamu. Ini juga bisa menggambarkan tentang dia adalah seseorang yang saat ini sedang bertunangan dengan kamu. Jadi kayak kamu sama dia udah ada ikatan tapi belum sah. Cuma sebatas mungkin pertunangan. Gitu. Dan kamu tuh kayak jadi topik topik apa ya? Topik pembahasan gitu, topik pembicaraan ya di keluarganya. Kayak gitu, kayak ya kenapa ada yang beda gitu. Biasanya jam segini kamu kayaknya teleponan sama si calon mantu deh. Tapi kok kayaknya saat ini nggak ada pergerakan. Kenapa? Kalian ada masalah ya? Kayak gitu. Kalau ada masalah ya baikkan, selesaikan. Jangan berlarut-larut. Nah gitu. Jadi keluarganya membicarakan kamu, dia gitu ya. Karena ada yang beda. Nah ini menggambarkan energi dia sakit loh. Bukan sakit fisik tapi sakit mental dia. Karena ngejar kamu tuh capek. Tapi kayak aku tuh selalu di posisi yang kayak kurang rasa dihargai gitu loh. Dan aku akui gitu, seberapa banyak kamu menyakitiku, aku tetap sayang, tidak merubah keadaanku. Nah, artinya dia tulus. Tapi please, jangan kau permainkan perasaan dia mentang-mentang dia yang memperjuangkan kamu, dia dominan yang ngasih kasih sayang, dia yang dominan berusaha sabar. Tapi kamu perlakukan dia seenak dia sendiri, jangan ya. Gak boleh ya, Dik ya. Itu. Karena ini kelihatan tuh, dia kayak aduh. Ya, jujur sebenarnya sakit hatiku ini. Tapi aku gak mau kita terjadi ribut, terjadi apa-apa. Ya nggak mau. Makanya kayak ya udah, daripada kita bentrok lebih baik aku ngalah. Aku jauhin kamu dulu. Ya aku jaga jarak dulu. Sampai semuanya membaik. Nah kayak gitu. Nah ya, penghalang terbesar yang terjadi dalam hubungan kalian ini sebenarnya masalah gengsi. Nggak tahu ya, apakah dia yang terlalu gengsi ke kamu atau kamu yang terlalu gengsi ke dia. Karena sebenarnya hubungan kalian berjalan indah, tapi karena adanya ego dan gengsi yang begitu besar, nah makanya kenapa kamu sama dia ini sering banget terjebak dalam situasi silent treatment gitu. Dan pernah juga gitu, karena adanya gengsi tuh sempat ya hubungan kamu tuh merasakan hampir kandas. Karena kayak
Ya nggak ada yang mengakui kesalahannya, nggak ada yang effort berusaha meminta maaf. Jadi sempat hubungan kalian tuh kayak hampir kandas. Itu ya. Terus ini juga bisa menggambarkan tentang energi seseorang yang saat ini meneteskan air mata, dia menangis gitu. Karena sebenarnya dia tidak ingin berkonflik dengan kamu, tapi konflik itu terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Sedangkan dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena kamu ketika marah, ngambek, susah diajak komunikasi gitu. Atau mungkin bisa juga ini menggambarkan kamu saat ini meneteskan air mata, nangis, sedih, sesenggukan, karena apa yang dia kira tuh nggak sesuai dengan realitanya. Kamu sayang, cinta sama dia, tapi dia berpikir lain tentang kamu. Makanya kamu nangis gitu. Aku tuh nggak kayak gitu loh. Aku nggak seburuk sama apa yang kamu bayangkan. Gitu. Kelihatan energinya. Atau ini juga bisa menggambarkan tentang hubungan yang saat ini hampir kandas. Dan apakah bisa diperbaiki? Bisa. Tapi sampingkan ego, sampingkan rasa gengsi dulu. Baru pikirkan gimana caranya memperbaiki. Dan harapan terbesar dia tuh ya saat ini kita bisa berbaikan. Kita bisa berkomunikasi. Kamu tahu kan gimana rasanya tanpa aku? Ketika aku udah bersikap dingin, ketika aku udah menjaga jarak. Disitulah letak kebingunganmu. Meskipun kamu saat ini gak bereaksi, tapi aku tahu kamu memikirkan aku, kamu mencemaskan aku. Kamu udah bingung, kelingan, kamu galau kan, curhat sama teman-temanmu. Nah ya, jadi dikit banyak tuh dia tahu. Meskipun kalian gak komunikasi, tapi dia tahu apa yang kamu rasakan. Meskipun kamu gak ada pergerakan tuh, ya dia tahu kalau saat ini mungkin kamu sedang nangis. Tapi kamu gengsi aja, gak berani memulai. Nah, kayak gitu. Dan ini juga bisa menggambarkan tentang dalam waktu dekat tuh ada yang nyamperin kamu, atau mungkin bisa juga kamu yang samperin dia, karena ya udah nggak tahan ya terjebak dalam situasi silent treatment. Dikira enak kali. Terjebak dalam situasi silent treatment, gak enak ya. Udah, sampingkan aja rasa gengsi, baikan gitu. Oke. Di masa lalu ya, pada saat flashback ke belakang, saya merasa orang ini takluk dan tunduk sama kamu ya. Tapi setelah dia mengalami kekecewaan, akhirnya rasa takluknya nggak sekuat yang dulu. Nah makanya di sini ada yang berpikir kok ada yang beda. Atau ini menggambarkan tentang ya, dia yang saat ini sedang menuntut keadilan dari kamu. Mana ya, katanya kamu serius, katanya kamu pengen komitmen sama aku. Tapi kamu gak berubah. Atau sebaliknya ya, kayak kamu yang menuntut keadilan dari dia gitu. Kayak mana, katanya dulu kamu mau komitmen sama aku, tapi kenapa saat ini kamu bersikap cuek, mendiamkan aku. Ya aku pengen kita kayak dulu. Ada juga yang menggambarkan tentang energi itu ya. Atau ini kayak menggambarkan energi cari keadilan gitu. Jadi bisa dia, bisa kamu. Atau kalian berdua tuh kayak sama-sama cari keadilan gitu. Karena hubungan ini makin lama tuh makin gak jelas gitu ya. Kayak gak berkonsep. Nah gue pengen jelas. Jelas, terarah gitu ya. Terus kita lihat ya. Wow. Kedepannya tuh ini agak-agak hot ya. Tapi nggak apa-apa.
Karena yang ngejalani kalian ya. Karena di sini kamu nggak bisa ngelawan apapun yang terjadi, karena hasrat dia ke kamu tuh begitu kuat. Nggak tahu kenapa. Ketika dia deket kamu, dia pengennya peluk kamu terus. Karena kamu nggak bisa ngelawan, hasrat dia ke kamu benar-benar kuat. Dan dia sayang sama kamu bukan karena nafsu ya. Dia sayang sama kamu tuh benar-benar dari hati, dari cinta. Nah kalau dia nggak nafsu ya, kalau dia nggak cinta, kalau dia nggak nafsu sama kamu berarti dia nggak cinta dong. Dan ini juga menggambarkan tentang ada seseorang yang capek gitu ya, bisa dia capek gitu ya sama situasi hubungan ini, akhirnya tuh dia mau nggak mau dia pengen memutuskan, ngasih kejelasan hubungan ini, kamu nikah sama dia atau mungkin bisa juga dia ngelamar kamu ya, tapi lebih ke arah energi pernikahan, karena energi kehamilan tuh kesuburan ya, menggambarkan kayak kesuburan, kehamilan, awal sesuatu hal yang baik, dimana kayak hubunganmu mulai membaik juga bisa seperti itu ya. Nah saat ini yang sedang dia rasakan tuh, dia sedang memikirkan kamu, sebut nama kamu. Nah makanya kamu sampai nggak bisa tidur, makan tuh nggak enak, nggak tenang jiwa kamu, disebut terus namamu dalam doa, dalam ingatan, dalam batin dia, sampai kayak diri kamu tuh dibikin stres, kepikiran dia terus. Karena di sini tuh kayak dia sebut namamu gitu ya. Kenapa kita saling bersimpangan ya? Kenapa kita menjalin hubungan kalau kita sudah tidak sejalan? Ya aku pengen kita searah lagi. Kita searah lagi ya, menjalani kehidupan cinta ini dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Aku nggak munafik, aku sayang sama kamu gitu. Nah aku tuh ngerasa bahwa saat ini apa ya, saya merasa bahwa saat ini tuh ada orang yang kayaknya iri terhadap hubungan kalian. Nggak tahu ya apakah mantan dia, ataukah masa lalumu, atau orang baru. Ini lebih ke arah orang yang sepertinya kamu tuh tahu dia siapa, karena dia sering banget kayak gatel sama dia gitu ya. Kayak ini orang tuh gila kali, lo tuh nggak bisa jaga perasaan orang, dia tuh milik gue gitu ya, tapi kenapa lo tuh kegatelan banget gitu, kayak lo tuh nggak punya jarak gitu loh. Nah ini kelihatan syirik ya, syirik iri syirik iri dan nggak tahu diri gitu ya. Tapi semuanya itu akan terlewati ya, karena wow, the Hierophant akhirnya tuh emang sih lika-liku hubungan kalian tuh sangat banyak ya, tapi kayak friendly ending tuh ini akan mengucapkan sumpah atau janji pernikahan. Jadi nggak ada hal yang sia-sia ya, nggak ada yang sia-sia. Dan sebenarnya yang harus dilakukan tuh saat ini, karena saat ini kayak keluarga dia juga mencemaskan kamu ya, jadi kayak please lah hilangkan dulu rasa gengsinya. Kalau emang kamu yang berbuat salah, coba jangan gengsi dulu, minta maaf gitu. Kalaupun saat ini ada sesuatu hal yang memang perlu dikatakan, katakan, nggak perlu ditahan gitu ya. Oke, jadi makasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini tuh bisa ngasih ya vibes positif ke diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja gabung ya. Caranya klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.